Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Roza Yenita, MPD, selaku dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN. Saya yang bernama Andi Firmansyah dari kelas reguler plus C dengan NIM 18722 568 dari Prodi Pendidikan Ekonomi yang akan memaparkan sebuah presentasi tentang bagaimana menurut kalian sistem politik di Indonesia. Baik, untuk yang pertama, apa yang dimaksud sistem? Sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks dan terorganisasi. Yang kedua, yaitu apa sih yang dimaksud dengan politik? Politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis, yang artinya negara, kota. Pada awalnya, politik berhubungan dengan bagaimana macam kegiatan yang negara atau kehidupan negara. Istilah politik dalam ketatanegaraan berkaitan dengan tata cara pemerintahan, dasar-dasar pemerintah, ataupun dalam hal kekuasaan negara. Politik pada dasarnya menyangkut tujuan-tujuan masyarakat, bukan tujuan pribadi. Politik biasanya menyangkut kegiatan partai politik, tentara, dan organisasi kemasyarakatan. Dapat disimpulkan bahwa politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan kebijakan dan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Selanjutnya, sistem politik di Indonesia. Sistem politik di Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum, termasuk proses penentuan tujuan, upaya-upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi, dan penyusunan skala prioritasnya. Pengertian sistem politik menurut para ahli. Menurut Dr. Andes Soekarno, sistem politik adalah sekumpulan pendapat, prinsip yang membentuk satu kesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintah serta melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur individu atau kelompok individu satu sama lain, atau dengan negara dan hubungan negara dengan negara. Yang kedua, yaitu sistem politik menurut Rusadi Kartaprawira adalah mekanisme atau cara kerja seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik yang berhubungan satu sama lain dan menunjukkan proses yang langgeng. Baik, yang selanjutnya, sistem politik di berbagai negara. Sistem politik di negara komunis bercirikan pemerintah yang sentralistik, peniadaan hal milik pribadi, peniadaan hak-hak sipil dan politik, tidak adanya mekanisme pemilu yang terbuka, tidak adanya oposisi serta terdapat pembatas terhadap arus informasi dan kebebasan berpendapat. Sistem politik di negara liberal bercirikan adanya kebebasan berpikir bagi tiap individu atau kelompok, pembatasan kekuasaan, khususnya dari pemerintah dan agama, penegakan hukum,
penukaran gagasan yang bebas, sistem pemerintah yang transparan, yang di dalamnya terdapat jaminan hak-hak kaum minoritas. Baik, yang terakhir ada sistem politik demokrasi di Indonesia. Sistem politik yang didasarkan pada nilai, prinsip, prosedur, dan kelembagaan yang demokratis. Yang dimana di dalamnya kita bisa mengetahui demokratis adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Adapun sendi-sendi pokok dari sistem politik demokrasi di Indonesia adalah: 1. Ide kedaulatan rakyat. 2. Negara berdasarkan atas hukum. Yang ketiga, bentuk republik. 4. Pemerintahan berdasarkan konstitusi. Yang kelima, pemerintahan yang bertanggung jawab. Yang keenam, sistem perwakilan. Yang ketujuh, sistem pemerintahan presidensial. Baik, adapun politik Indonesia adalah eksekutif dan legislatif yang merupakan kedaulatan rakyat atau masyarakat termanifestasi dalam pemilihan parlemen dan presiden setiap 5 tahun sekali. Sejak berakhirnya Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto dan mulainya reformasi, setiap pemilu di Indonesia dianggap bebas, adil, dan profesional. Namun, pelaku korupsi masih sering tertangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi hingga di tahun 2021. Bahkan terjadi di tahun 2022 ini. Oke, dilanjut. Indonesia belum bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme maupun politik uang di mana orang bisa membeli jabatan politik dan kekuasaan atau posisi politik. Indonesia tidak menganut pemisahan kekuasaan, melainkan pembagian kekuasaan, walaupun mayoritas penduduknya beragama Islam. Indonesia bukanlah sebuah negara dengan sistem pemerintahan monarki absolut, Islam atau Republik Islam. Kekuasaan eksekutif dipimpin oleh seorang presiden Indonesia yang merupakan kepala sekaligus kepala pemerintahan. Dalam menjalankan tugasnya, presiden dibantu oleh seorang wakil presiden Indonesia. Kemudian, kekuasaan legislatif terletak pada Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia atau MPR yang dibagi menjadi sistem 2 kamar, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yaitu DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, yaitu DPD. Cabang yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung Republik Indonesia atau MA dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atau MK yang secara bersama-sama memegang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan inspektif dipegang oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau disingkat yaitu BPK yang memiliki perwakilan di setiap provinsi dan kabupaten atau kota di seluruh wilayah Indonesia. Masa awal dan Orde Lama. Sistem proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yaitu PPKI memilih dan mengangkat Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Sehari setelahnya,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disahkan sebagai konstitusi, meskipun pemberlakuannya sempat ditangguhkan seiring disahkannya kesepakatan Konvensi Meja Bundar atau KMB yang memasukkan RI sebagai bagian dari Republik Indonesia Serikat atau RIS yang memiliki konstitusi Republik Indonesia Serikat. Indonesia juga memiliki daftar Perdana Menteri Indonesia yang pertama kali dijabat oleh Sultan Syahrir hingga terakhir Soekarno yang menjabat sebagai Presiden sekaligus Perdana Menteri. Baik, walaupun Votsart atau Dewan Rakyat telah ada pada zaman Hindia Belanda, tetapi lembaga legislatif Indonesia baru dirintis melalui pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat, yaitu KNIP, yang diketahui Kasman Singodimedjo pada masa RIS dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat dan daftar anggota Senat Republik Indonesia Serikat. Lembaga yudikatif telah berdiri sejak Kusuma Atmaja menjabat sebagai daftar Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 19 Agustus 1945. Masa Orde Baru. Sejak MPRS menunjuk Soeharto sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia pada 1967 dan kemudian sebagai presiden pada tahun berikutnya, Indonesia memasuki masa Orde Baru. Pada periode ini, gagasan anti komunisme berkembang hingga Partai Komunis Indonesia dibubarkan dan dilarang. Partai-partai politik disederhanakan. Dari 10 partai politik yang berpartisipasi pada pemilihan umum legislatif Indonesia 1971 menjadi 3 partai politik yang mengikuti 5 pemilu setelahnya. Partai Golongan Karya menjadi pemenang dalam setiap pemilu, serta Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI menjalani dui fungsi sehingga ikut berpartisipasi dalam perpolitikan. Lanjut di masa reformasi, sejarah Indonesia 1998 sampai dengan sekarang dalam kancah politik Indonesia yang dimulai sejak 1998 telah menghasilkan banyak perubahan penting dalam bidang politik di Indonesia. Di antaranya adalah 4 kali amandemen terhadap UUD 1945 pada sidang umum MPR 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan di tahun 2002. Hasilnya, pasal-pasal dalam konstitusi berubah dari pasal 37 dari 37 pasal menjadi 73 pasal dan hanya 11% yang tidak berubah dari versi awalnya. Oke, lanjut. Perubahan-perubahan paling penting diantaranya membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden menjadi 2 periode, membentuk Dewan Perwakilan Daerah atau DPD yang bersama-sama dengan DPR menjadi anggota MPR, memurnikan dan memberdayakan sistem pemerintahan presidensial alih-alih semi presidensial, melaksanakan atau melangsungkan pemilihan presiden secara demokratis dan tidak dipilih oleh MPR lagi, menata kembali mekanisme hubungan antar lembaga negara dan tidak memberikan kedudukan konstitusional tertinggi kepada MPR, menghapus Dewan Pertimbangan Agung,
Lalu ada mengamanatkan pemilihan dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Membentuk Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk mengawal dan mempertahankan sistem ketatanegaraan sehingga atau sebagaimana diatur dalam konstitusi, membentuk Komisi Yudisial Republik Indonesia dan menambah 10 pasal baru tentang hak asasi manusia. Yang terakhir, pasangan presiden dan wakil presiden mulai dipilih secara langsung oleh rakyat sejak pemilihan umum presiden Indonesia di tahun 2004. Ya, mungkin itu saja presentasi singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi